Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandisya Putra, NIM 200870115, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu satu contoh ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 2, 2 struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. 1. Ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum pada kemampuan fase belajar motorik level 2, penguasaan gerakan dalam bentuk koordinasi halus dan terjadinya fase stagnasi, yaitu kualitas gerakan yang dilaksanakan sudah meningkat, yang pada tahap ini ditandai dengan beberapa kemajuan. Di sini saya mengambil contoh lagi olahraga futsal. Dalam ciri-ciri umumnya ini, seseorang yang bermain futsal melakukan sebuah gerakan dengan halus dan tidak tersendat-sendat. Yang kedua yaitu ciri khusus. Ciri khusus di sini terbagi menjadi irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, dan ketepatan serta kekonstanan gerakan. Yang pertama yaitu irama gerakan. Di sini seseorang pemain pada fase tingkat kedua ini telah melakukan perbaikan-perbaikan yang cukup berarti. Irama gerakan yang kaku, tersendat-sendat seperti pada fase tingkat pertama sudah tidak terlihat lagi. Contohnya dalam melakukan sebuah gocekan, seseorang pemain futsal tidak lagi melakukan gocekan dengan kaki yang kaku atau melakukan dengan tersendat-sendat. 2 yaitu hubungan gerakan. Pada fase tingkat kedua ini, peserta didik telah memiliki hubungan gerakan yang cukup baik. Hal ini merupakan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pengalaman gerak yang dimiliki oleh individu tersebut. Contohnya dalam permainan bola futsal lagi, seseorang pemain atau peserta didik melakukan sebuah permainan yang sangat menarik, semakin meningkatnya hubungan gerakan antara kaki dan tangan, serta dapat melakukan sebuah gocekan yang baik dan maksimal. Yang ketiga yaitu luas gerakan. Luas gerakan di sini individu yang berada pada fase ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya dalam olahraga futsal, semakin beradaptasinya seseorang dalam suatu lapangan, baik lapangan yang tidak standar dengan internasional atau lapangan yang hanya dipakai untuk latihan sehari-hari. Di situ terdapat perbedaan antara lapangan yang tidak berstandar nasional atau internasional. Di sini pemain dapat beradaptasi sehingga tidak kaget atau tidak bingung pada saat bermain, baik di lapangan yang tidak standar nasional atau standar internasional. Yang keempat yaitu kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan pada fase tingkat kedua ini, pelaksanaan gerakan semakin lancar, semakin membaiknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang. Kelancaran gerakan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kelancaran gerakan, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perbaikan-perbaikan kemampuan antisipasi gerakan serta peningkatan peran dan fungsi dari alat analisator kinestetik. Contohnya dalam olahraga futsal, seseorang pemain pada fase ini semakin lancar dalam melakukan dribbling, dalam melakukan gocekan, yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada fase pertama.
pada kelancaran gerakan fase kedua ini, seorang pemain dapat mengantisipasi gerakan musuh atau gerakan lawan. Yang kelima yaitu kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan di sini sangat penting dalam permainan bola futsal. Pada fase belajar tingkat kedua, peserta didik atau pemain telah memanfaatkan kecepatan gerakan yang mereka miliki untuk penguasaan atau mempelajari keterampilan motorik tertentu. Contohnya pada olahraga futsal, seseorang pemain dapat melakukan sebuah permainan 1-2 dengan cepat dan baik, sehingga terjadi koordinasi yang baik antara pemain yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadinya sebuah gol. Yang keenam yaitu ketepatan dan kekonstanan gerakan. Seseorang yang ada pada fase ini akan cepat menguasai dan menyesuaikan tuntutan situasi dan kondisi yang baru dan fase ini sudah harus diberikan derajat latihan yang berangsur-angsur naik. Contohnya dalam olahraga futsal, seseorang dalam melakukan passing harus tepat dan baik. Latihan tersebut harus dilakukan secara berangsur-angsur sehingga terdapat latihan yang sangat keras sehingga terciptanya gerakan atau passing yang tepat. Selanjutnya yaitu struktur dasar gerakan. Pada fase belajar tingkat kedua ini, seseorang pemain atau peserta didik sudah mampu memperlihatkan struktur dasar yang baik. Pada fase ini, suatu gerakan memiliki struktur dasar yang meliputi 3 fase, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Yang selanjutnya yaitu implikasi dalam proses pembelajaran. Contohnya di sini saya mengambil seseorang guru memilih materi dan sesuai strategi pembelajaran yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani peserta didik. Yang kedua yaitu seorang guru memilih dan menyusun strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak didik untuk dapat berlatih dalam meningkatkan keterampilan motorik. Yang ketiga yaitu seseorang guru memilih materi dan menyusun strategi pembelajaran yang mengarah pada pembentukan suasana. Yang keempat yaitu seseorang guru memilih materi dan menyusun strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik tidak mengalami kebosanan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu seseorang guru memilih materi dan menyusun strategi pembelajaran yang tidak bertentangan dengan keberadaan anak-anak usia sekolah dasar dengan dunianya sendiri. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai contoh ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 2 dan struktur dasar gerakan serta implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.